Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Kita berada pada pekan biasa yang ke-16. Hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan masih siapkan dan sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk hari baru yang masih dapat kami semua nikmati, dan terima kasih untuk sabdamu hari ini. Bagaimana Engkau membukakan rahasia kerajaan Allah kepada kami. Lembutkanlah hati kami agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan seorang penabur. Penabur adalah Tuhan itu sendiri, Allah sendiri yang menaburkan. Benih ialah firman Tuhan, dan tanah-tanah di mana benih itu ditaburkan adalah berbagai jenis hati manusia pada saat menerima dan kemudian mengalami pertumbuhan atau mengalami hal-hal yang baik di dalam pertumbuhan firman itu. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan menguraikan atau menjelaskan perumpamaan tersebut. Seringkali Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan orang banyak melalui perumpamaan. Mengapa melalui perumpamaan? Kemarin kita sudah mendengar. Bagi orang-orang lain, bagi orang banyak, bagi semua orang, tidak semua rahasia firman Tuhan itu disingkapkan, maka disampaikan melalui perumpamaan. Dan bagi kita, orang-orang atau murid-murid Tuhan yang memang
dipilih untuk memahami rahasia kerajaan surga, maka firman itu dijelaskan. Termasuk pada hari ini kita mendengarkan penjelasan tentang perumpamaan penabur dan benih. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu seperti benih yang disampaikan atau firman Tuhan yang disampaikan. Kita saat mendengarkan firman Tuhan, kita kemudian merasa bahagia atau merasa senang. Tetapi seketika saja, karena setelah itu dia hilang. Mengapa? Karena pada saat kita mendengar hanya sekedar mendengar saja. Dan kuasa jahat, setan, iblis yang tidak suka bila kita berubah karena firman Tuhan, dia mencurinya. Maka seringkali bila kita datang beribadah, pada saat kita mendengar, kita bisa mendengar dengan baik, tapi kemudian hilang begitu saja firman tersebut. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita tahu bahwa firman itu baik, bahwa firman itu harus kita lakukan. Tetapi kemudian kekerasan hati kita membuat firman itu tidak bertumbuh, membuat firman itu hilang begitu saja, mati, karena kita tidak memberikan tempat untuk dia bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, benih yang ditanam, yang disebarkan di tengah semak duri. Semak duri itu lambang untuk hal-hal yang tidak baik yang kita rasakan di dalam hati kita. Kepahitan, kebutuhan kita, kekhawatiran, ketakutan, dan semua hal yang membuat benih yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar kemudian terhimpit oleh semua hal tersebut. Hal-hal duniawi yang ada, yang kita butuhkan, yang mungkin kita merasa itu lebih penting daripada sabda Tuhan. Maka sabda itu tidak bisa bertumbuh di dalam hati kita. Kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang kemudian seolah-olah tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah bagaimana bila hati kita saat mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memahami dan kemudian kita membuat pertumbuhan di dalamnya melalui perbuatan, sikap, dan cara hidup kita. Akhirnya sabda yang kita dengar dapat bertumbuh dan berbuah. Apa buah-buahnya? Bagaimana pertumbuhannya? Buah-buah itu terbukti sebagai hasil dari kita memahami sabda Tuhan, yaitu buah-buah rohani. Bagaimana kita dapat menyampaikan hal-hal yang baik di dalam hidup kita kepada orang lain melalui sikap kita, melalui perbuatan kita. Dan bagaimana bisa bertumbuh seperti itu dan berbuah seperti itu? Tentu saja karena kita harus dekat kepada Allah dan kemudian selalu berusaha memahami apa yang Tuhan kehendaki. Pilihan ada pada hidup kita, ada pada diri kita. Apakah kita saat mendengar firman Tuhan kemudian hilang begitu saja? Ataukah kita menyimpan dalam hati tetapi tidak lama karena kekerasan hati kita? Ataukah terhimpit oleh hal-hal duniawi yang lebih kita utamakan daripada melakukan kehendak Allah? Ataukah pada akhirnya kita menjadi tanah yang baik dan membuat benih itu bertumbuh, berbuah melalui karya kita, melalui kesaksian hidup kita, dan melalui perbuatan baik kita kepada semua orang? Mari
kita berusaha, kita mohon pada Tuhan agar kita selalu dapat menjadi tanah yang baik bagi sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari dan setiap waktu. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu menjaga hati kita, agar hati kita selalu menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima benih dan melakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan setiap hari. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, ingat selalu semangat misioner kita. Doa, derma, kurban, kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita.